ayat 32. Pagi ini saya tidak akan khotbah panjang lebar, tapi saya diminta khotbah. Jadi saya akan lanjutin sedikit apa yang kami sudah belajar dalam 2-3 bulan ini. Berapa banyak saudara tahu bahwa pengajaran Alkitab itu harus diulangi? Saya belajar di sekolah, metode yang paling bagus yang dipakai oleh guru-guru itu supaya masuk informasinya ke dalam akal pikirannya student. Itu pelajarannya harus diulangi. Maka ada perkataan ulang. It's the best way to get the truth inside you is to hear it over and over again. Pak Frankie Utana pernah ditanya oleh seorang jemaat, Pak, kok khotbah sama terus ya Pak? Dia jawab, saya akan khotbah yang sama terus sehingga Anda lakukan apa yang saya khotbah. We need to hear it over and over again so that it's not only in our head but it gets down into our spirits. Kita sudah banyak bicara dalam 2 bulan ini dan kita sudah menekankan bahwa manusia itu bukan terdiri saja dari tubuh saja sesuai yang kita lihat di luar, tapi manusia itu terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Manusia yang sesungguhnya itu adalah roh. Bagaimana saya tahu? Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana setelah Allah membentuk manusia dari tanah liat, yaitu tubuhnya, manusia itu tetap tidak bernyawa. When God formed Adam from the dust of the ground, the Bible says after God formed him, he was still lifeless. Say lifeless. Lifeless. He was lifeless. He had no life. Hanya sehingga Allah meniupkan nafasnya ke dalam tubuh yang kosong itu, baru Adam menjadi nyawa yang hidup. God is a spirit. Yohanes 4 bilang, dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup karena rohnya. Jadi manusia bukan saja tubuh, tapi manusia yang sesungguhnya itu adalah roh. Satu hari roh itu akan terpisah dengan tubuh. Tapi roh itu nggak pernah mati. Kita juga sudah melihat bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah, I'm recapping what we learned in January and February. Kita juga sudah melihat bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah itu disustain, atau dipertahankan, atau bisa terus hidup kalau dia makan apa dari bahan aslinya. Yang kata lain, lembu itu bisa hidup karena dia makan rumput yang merupakan bahan bumi, karena lembu itu keluar daripada bumi. Kita juga sudah belajar that your body, because it comes from the earth, is sustained by the produce of the earth. Kita makan nasi, kita makan ayam, itu semua merupakan produk atau hasil daripada bumi, karena tubuh kita itu berasal daripada bumi. Tapi karena manusia bukan saja tubuh, manusia itu roh. Roh itu hanya bisa disustain, atau bisa terus hidup, atau bisa terus dipertahankan kalau roh itu terhubung dengan Allah. Karena roh itu berasal dari Allah. Dengan cepat saya mau tunjukkan kepada kita, Alkitab bilang kepada kita that your body itu harus dikuasai, atau disangkalin, atau didisiplin, Paulus katakan. Kenapa? Karena tubuh itu hanya penuh dengan nafsu. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu shopping, nafsu macam-macam.
Dan dia rewel. Kalau dikasih, the body is like a baby. It whines. Yang dia hanya tahu itu rewel. Yang dia hanya tahu itu cengeng. Kalau nggak dikasih, nangis, memberontak. Jadi tubuh itu harus disangkalin atau dikuasai. Jiwa yang terdiri daripada pikiran, kehendak, dan emosi. Pikirannya kita sudah belajar dalam beberapa minggu ini harus diperbarui. If you put garbage in, garbage will come out. If you put the word of God in, the word of God will come out. It's like a computer. Right? And your will, itu yang menentukan destinimu. Your will needs to be ditaklukin. Dan emosi kita itu harus dikuasai. Yang terakhir, roh kita itu harus dibangun. Nah, penting sekali kita ngerti bahwa yang menentukan destiny kita itu kehendak. Tapi kehendak itu bisa dipengaruhi oleh tubuh atau oleh roh. Setiap keputusan yang Anda ambil dalam kehidupan ini akan menentukan masa akhir kamu. Karena kita lahir dalam dosa, kehendak itu cenderung ikut tubuh. Setiap yang kita rasa, emosi kita, atau terima dari lima panca indera kita, itu akan masuk ke dalam pikiran akan menyetir kehendak. Maka kita membuat kehendak sesuai dengan apa yang kita rasa, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dengan apa yang kita cium. Because the body, the will is trained since you were born to respond to the body. Hari ini saya tidak akan bicara tentang hal itu, tapi saya akan baca dalam Ayub 32. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tadi saya bilang sama seperti tubuh perlu makan nasi hasil daripada bumi untuk disustain. Roh itu perlu makan firman Tuhan supaya dia bisa disustain. Kita sudah lihat dalam hal itu. Maka Yesus katakan dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari nasi saja, tapi dari setiap mulut, perkataan yang keluar daripada mulut Allah. Maka Ayub katakan dalam Ayub 23 ayat ke-12, aku sudah menempatkan firman Tuhan itu lebih penting daripada makanan yang saya makan. Bukan berarti nasi. It does not mean rice is not important. It does not mean eating is not important. If you don't eat, if you don't have rice, you're not going to survive on this earth. But he says if rice is more important, if bread is important, how much more important is the word of God? Because the real me is raw. Kita juga sudah dengar dari suami saya beberapa, jadi roh itu perlu makan untuk tumbuh, dan roh itu, makanan untuk roh itu adalah firman Tuhan, karena roh itu berasal daripada Allah. Beberapa tabiat buruk tentang cara makan kita sudah lihat dari beberapa bulan, bulan yang lalu. Pertama, makan yang gak sehat itu adalah makan irregularly. Irregular makan means you eat on certain days and you don't eat on other days. Irregular makan means you eat once a week. Irregular makan means you eat twice a week, once a month, 3 times a month. That's irregular makan. How many of you know that you eat once a week, you eat your rice once a week, you can't even stand up? Habit yang kedua is you eat when you feel like it. Saya juga guilty.
I read the Word of God when I feel like reading. But that's not healthy eating. Healthy eating is eating not because you feel like it. It's eating because you need to eat. Kita makan bukan saja kepingin makan. Tapi kita makan karena kita harus makan. Kalau kita nggak makan, kita bisa loyo, kita bisa kita bisa penyakit, kita bisa macam-macam. And the third way of eating that is not healthy is eating out all the time. You eat out all the time. They say the oil is not good, the frying is not good. Macam-macam saya rasa kita tahu ya. When you eat out all the time, it's not going to be healthy eating. Eat out, itu berarti makananmu dimasak oleh orang lain. Baru disuapin ke Anda. Nothing wrong eating out, but it's not healthy if you eat out all the time. You need to eat home-cooked food. And also eating out all the time, what is not healthy is eating canned food. Suami saya sudah bilang canned food itu makanan yang sudah disiapin orang, dimasuk ke dalam kaleng, baru kita buka, kita makan. Maaf, tapi pagi ini saya kasih kalian canned food. Itu datang dari saya, dan saya bagi kepada kalian. It's not wrong, but all of us need fresh food. Now real quick, saya akan masuk pagi ini, why is it so important that you feed your spirit? Kenapa begitu penting kita makan firman? Kenapa begitu penting we get the Word of God into our system? Saya pernah katakan di sini bahwa goal saya sebagai hamba Tuhan itu bukan saja untuk mengajar, memberi makan orang. Tapi saya mau mengajar orang untuk mendapat makanan sendiri. Goal saya bukan untuk memberi orang makan ikan. Tapi goal saya adalah untuk mengajar orang bagaimana untuk memancing. Karena kalau saya memberi Anda makan ikan, Anda akan makan satu kali. Dan selama-lamanya tetap lapar. Tapi kalau saya mengajar jemaat Tuhan untuk memancing, selama-lamanya mereka akan memiliki ikan untuk makan. Waktu kita anak-anak, saudaraku, semua dilakukan oleh kita. Am I right? My children are children, they are kids. Everything is done for them. They don't know where the food come from. It had to be cooked. It had to be cut. All they know is that the food is on the table when it comes to meal time. Because they are kids. Waktu kita anak-anak, semua dilakukan untuk kita. Tapi waktu kita dewasa, ada tanggung jawab yang harus kita ambil. When you're a kid, you don't need to be responsible. But when you are an adult, you need to be responsible. Itu bedanya di antara seorang anak dan seorang yang dewasa. Kenapa begitu penting? Pertama, kita memberi makan roh kita. Pertama, you need to feed your spirit with the Word of God because growth is only possible through eating. Seorang bayi yang baru lahir, ini cuma satu tugas, makan. Pernah lihat anaknya Freddy sama Eva? Makan toh. Kenapa? Dia perlu makan supaya tumbuh. Tanpa makan, growth is impossible. Growth is the automatic result. Atau hasil otomatis, kita nggak usah buat diri kita tumbuh. Kalau kita makan, otomatis kita tumbuh. Kita nggak usah maksa diri untuk tumbuh. Makan saja, kita akan tumbuh. Kita nggak pernah lihat seorang anak yang masuk puberti. Kita nggak bisa maksa seorang anak laki itu, kita nggak maksa apa namanya mustache itu apa ya? Misai. But you know mustache. We can't force the mustache to grow when he hasn't reached puberty. But when he reaches puberty, the mustache will grow by itself. His voice would crack by itself. Why? Because he has grown. And growth comes through eating.
In the same way, your spirit needs to eat if you want to grow. There is no other way. Dalam Yohanes 3, Yesus mengatakan proses menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Yesus memakai istilah born again. Dilahirkan baru. Kenapa? Saya jelasin sedikit. When God breathed His breath of life into Adam and Adam became a living soul, dalam Genesis dikatakan roh Adam itu terkoneksi dengan Allah. Setiap hari Allah turun ke Taman Eden. Dan Adam bisa mendengar jejak langkah kaki Tuhan. Bisa ngobrol sama Tuhan. But when Adam sinned, God came in Genesis 3 and He asked this question. He said, Adam, where are you? Do you think God knew where Adam was? Of course God knew where Adam was. He was in the Garden of Eden. God knows everything. But why did He ask Adam, where are you? Because God was not talking about the geographical location of Adam. Adam geographically was in Eden. But Adam had lost connection with God. And so God said, Adam, where are you? Alkitab katakan, the day that man fell into sin, the spirit of man was cut off from God. And the Bible said, the spirit of man died. Perkataan died atau mati itu tidak berarti man kehilangan rohnya. Karena kalau manusia kehilangan rohnya, dia tidak akan bisa menjadi makhluk yang tetap hidup. Perkataan rohnya mati, itu adalah rohnya terpisah dengan roh Tuhan. Tidak ada koneksi lagi. Dan waktu Yesus datang, dia katakan, waktu Anda menerima saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu namanya born again. Apa artinya born again? Itu adalah rohmu dikoneksi balik dengan Tuhan. Jadi Anda lahir baru. Perkataan lahir itu sangat signifikan. Karena perkataan lahir itu mengatakan kepada kita, bahwa roh kita dalam kondisi bayi. Berapa banyak saudara kalau lahir langsung dewasa? Everybody born a baby. And so when you are born again, kondisi rohmu, the state of your spirit is a baby state. Jangan tidur. Bilang tetangganya jangan tidur ya. Nanti Utami tambah panjang teler, kita nggak makan siang. If I'm distracted and I see you sleeping, I keep repeating what I have to say. And the message gets longer. I remember when I was young and I had to go to church. Not that I wanted to go to church, but my parents made me go to church. Saya senang sekali kalau pengkhotbahnya bilang hari ini kita akan dengar khotbah yang pendek. Wah, kita senang sekali. Karena bisa cepat-cepat keluar. Dan saya juga rasa beberapa orang di sini juga begitu. I'm guilty of it. Alright? But itu sifat anak-anak karena waktu itu saya masih kecil. Alright. So your spirit is in a baby state. So your spirit needs to feed. If it doesn't feed, it cannot grow. And if you cannot grow, you will remain a baby forever. It doesn't matter, tidak peduli berapa lama kita sudah menjadi orang percaya. Tidak peduli berapa lama kita sudah datang ke gereja minggu habis minggu. Tidak peduli berapa lama kita sudah melayani Tuhan, selagi kita tidak makan, kita dalam kondisi bayi. Karena pertumbuhan hanya mungkin atau memungkinkan dengan makan. Mungkin saudara bisa tanya saya, ya tetap baby aja lah, nggak apa-apa. Secara rohani tetap baby. Saya tunjukin kepada saudara, kita lihat dalam Galatia 4. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan?
Galatians chapter 4, reading in verse 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Maybe you say, it's okay, I don't mind staying a baby forever. Tapi saudaraku dengar apa yang dikatakan Alkitab. Sebagai ahli waris, selagi Anda tetap baby selama-lamanya, Anda tidak ada hak, Anda tidak ada akses pada warisanmu. Dan Alkitab jelas katakan seorang anak kalau belum dewasa itu sama dengan seorang hamba. Karena hamba itu tidak memiliki warisan. Anak itu memiliki warisan. Tapi kalau Anda seorang anak yang tidak pernah dewasa, warisan itu sama seperti Anda yang tidak memiliki. Kalau saudara pernah yang ada anak, kalau pernah investasi di bank untuk anak atau beli asuransi atau taruh dalam savings account nama anak dengan Anda, karena anak yang nggak bisa memiliki investment sendiri, there's always a fine print that says the child has access to this warisan when he reaches the age of 18 or 21. Am I right? If he hasn't reached that age and the mother passes away, that thing will be kept by the bank until he reaches that age of requirement. Jadi saudaraku, mungkin kita bilang tidak apa-apa, saya bayi terus saja. Tapi saya mau katakan jangan. Karena waktu Yesus meninggal, dia meninggalkan satu warisan untuk saudara dengan saya. Satu warisan yang berharga, yang penuh dengan apa yang dia janjikan. Allah katakan hidup yang berkelimpahan, hidup yang penuh dengan kesehatan, perlindungan, sukses, kemenangan. Itu semua terkandung dalam warisan itu. Tapi dengar dan dengar baik-baik saudaraku. Kenapa banyak orang Kristen gak mengalami apa yang di dalam warisannya? Kita hanya dengar, itu hanya sah secara kertas. Karena kita belum akil balik. Untuk kita mengalami atau have access to that inheritance, seorang anak itu perlu tumbuh besar. Yang kedua, why is it important for you to get the word of God in your system? Because God helps you primarily through guidance. Cara Allah membantu umatnya yang utama adalah lewat pimpinan. Saya pernah khotbah ini terakhir, bisa mau ulang. The most primary way God helps you. Saudaraku, Allah rindu untuk membantu umatnya, untuk menolong umatnya. Bagi saudara yang mungkin kadang-kadang ragu, apakah Allah mau membantu saya? Saya mau katakan dengar dan dengar baik-baik. Lebih daripada kerinduan Anda untuk ditolong, Tuhan rindu menolong Anda. Lebih daripada kerinduanmu untuk diberkati, Tuhan rindu memberkati Anda. Lebih daripada kerinduanmu untuk memiliki kelimpahan, Allah rindu Anda untuk memiliki kelimpahan. Lebih daripada kerinduanmu untuk memiliki masa depan yang cerah, Allah Bapa mau merindu Anda memiliki masa depan yang cerah. Kalau dia tidak merindu, dia tidak akan menyediakan semua untuk kita. Tuhan rindu menolong umatnya. Tapi kita harus tahu cara Tuhan menolong umatnya. God helps you primarily through guidance. Say guidance. Remember that. God does not help you primarily through miracles. God does not help you primarily through answered prayer, doa yang dijawab. God helps you primarily through guidance. Why and how can I prove it from the Bible? The Bible says waktu Ishak diperhadapkan dengan musim kering, dia mengalami masalah financial, dia mengalami masalah bisnis. Allah menolong Ishak dengan memimpin dia.
menjatuhkan uangnya dari langit. Allah tidak membuat famine itu lenyap. Tapi Allah menolong Ishak dengan memimpin dia apa yang harus dia lakukan. Waktu Daud dan Jehoshaphat, raja, menghadapi musuh-musuh dan dikelilingi, dikepung oleh tentara-tentara musuh, Allah tidak melenyapkan musuh sesuai dengan doa mereka. Tapi Allah memimpin mereka. Apa langkah yang harus diambil untuk mencapai kemenangan? Waktu Raja Herod mau membunuh Yesus sebagai bayi, Allah menolong Yusuf dengan memimpinnya untuk keluar ke Mesir. Bisa saja Allah melenyapkan Herod, tapi dia tidak. Why? Because God does not help us primarily through miracles. God helps us primarily through guidance. Waktu Petrus dalam Injil perlu membayar pajak tapi nggak ada uang, Yesus menyediakan kebutuhannya dengan memimpin dia. It was through guidance that his need was met. It was through guidance that he was protected. It was through guidance that he berhasil. It was through guidance that tentara Israel memiliki kemenangan. Saudaraku, when Isaac needed a wife, dengar anak muda yang belum menikah. When Isaac needed a wife, God did not send that wife to him. God did not menciptakan anak cewek yang baru and brought to him. But God memimpin dia ke cewek yang tepat. If God is going to help you, kita harus punya konsep yang betul tentang cara Allah menolong umatnya. If God is going to help you, it's going to be through guidance. If God is going to bless you, it's going to be through guidance also. If God is going to deliver you, kalau Tuhan menyediakan kebutuhan engkau seperti yang Dia janjikan, itu akan lewat pimpinannya. Saudaraku, saya mau katakan kepada pelajar-pelajar, kita sering berdoa, Tuhan, dia ujiannya, don't pray for the exam not to be difficult. God cannot change the question on the paper. If you're praying for the exam paper not to be difficult, you don't know what you're praying. Berdoa supaya Roh Kudus memimpin Anda waktu Anda belajar. Karena Dia tahu apa yang akan keluar dalam ujian itu. Don't pray for the exam. Sometimes when I was young, I used to pray, God, help me to pass this exam. I don't study. You help me to pass, God. Let the exam be easy. God is not going to come down from heaven and take that paper and put the questions that you want on that paper. God will help you lewat pimpinan. Kemarin saya, bulan lalu, atau nggak salah, saya lagi di Orchard habis pelayanan. Saya nggak bawa mobil waktu itu karena suami saya perlu mobil. Habis pelayanan karena ada delay, saya cepat-cepat mau naik bus dari Orchard Boulevard pulang ke rumah karena saya harus jemput anak saya dari sekolah. Waktu saya cepat-cepat, saya bilang, Tuhan, bawa bus itu cepat-cepat supaya saya bisa pulang, supaya saya nggak lambat. Ayo Tuhan, biar nomor 174 itu cepat datang. Ada suara yang berbisik. Kalau nomor 174 itu 10 km dari bus stop Anda, you expect God to take that bus, let it fly like in a cartoon, and bring it to your bus stop? Or do you expect God to change the number of the next bus to 174 because of you? Suara itu bisik. Hey baby, jangan berdoa gitu. Berdoa, tanya Tuhan, dari
mana bus stop kah? Dari bus stop manakah Anda harus ambil bus yang bisa bawa kamu balik dengan cepat? God knows where is 174. He knows. I had an option at that time. It could be from Orchard Boulevard bus stop, or it could be that bus stop. I don't know what you call that. It's by Eon, that small little lane. I could take the bus from there, or I can take the bus from Orchard Boulevard. So as I walk and the Spirit spoke to me, I said, okay, God, then show me which bus stop, because I need to pick my daughter on time. And saudara tahu, I came to the bus stop, the next bus. The bus came. I say, haleluya. Saya nggak berdoa untuk bus itu bisa sampai, tapi saya berdoa untuk pimpinan. Tuhan, ke mana bus stop? Ke bus stop manakah saya harus datang? Banyak orang tanya saya waktu MH17 jatuh, waktu Air Asia crash. If God is God, kenapa dia tidak menghentikan crash itu? Padahal ada banyak orang percaya di atas pesawat itu. Why doesn't God stop it? I said it and I said before. God will not stop the plane from crashing because dunia ini bukan di bawah kuasanya Tuhan untuk sementara ini. Dunia ini di bawah kuasa iblis. And Tuhan tidak akan menstopkan sesuatu yang berlaku di atas dunia ini. But He will help you by telling you and guiding you not to get on that plane. Let me repeat again. God will not stop the plane from crashing because it's out of His arena. But God will tell His people, He will guide you. And He says, don't get on that plane. What happened if you miss? Sometimes when we miss the voice of God, God is kind. Dia bicara lewat isteri kita. Hai suami-suami, jangan mengabaikan suara isteri. Hai isteri juga jangan mengabaikan suara suami. Because sometimes when you miss it, God speaks through someone else. It could be through your children. But if you still miss it, what happens? You suffer the consequences. Bagi saya pernah ngajar ini di Bible study, tapi itu pendapat saya. Bagi saya kematian orang percaya itu, walaupun Alkitab bilang berharga dalam mata Tuhan, itu tidak ada apa-apanya. It's just transferring you from earth to heaven. Yang sedih itu kalau kematian orang tidak percaya, karena kesempatannya untuk menerima Yesus sudah tidak ada. Tapi untuk orang percaya, kalau meninggal, itu meninggal dalam Yesus itu hanya transfer. Kita lihat sebentar dalam Roma 8. Saudaraku, saya mau katakan, better than making your own decisions and ask God to bless it, it's better to ask God for His decision. And the blessing of God is already on it. If you can catch me in English, better than making your own decision and asking God to bless it, it is better to ask God for His decision and His blessing is already on it. Better than starting your own business and ask God untuk memberkati bisnismu. Lebih baik daripada itu, tanya Tuhan dulu, apakah saya harus buka bisnis ini? Dan berkat Tuhan sudah ada di atasnya. I hope you're catching me. Don't catch me wrongly. Kalau kita membuat keputusan sendiri dan minta berkat Tuhan, itu lain dengan minta guidance Tuhan sebelumnya. One is the prayer for guidance, satu is the prayer for help. Saya mau katakan, lebih kuat guidance daripada pertolongan. English says prevention is better than cure. If you are guided by Him, there are many things that can be prevented in life. Prevention is better than cure. Roma 8.
Saya akan baca ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, Tuhan membantu kita lewat pimpinan. Pertanyaannya, bagaimana Allah memimpin kita? Alkitab katakan di sini bahwa anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Kalau saudara dan saya itu anak, cara Tuhan memimpin itu adalah lewat rohnya. Cara Tuhan memimpin anaknya itu bukan lewat tanda, bukan lewat mukjizat, bukan lewat visi, bukan lewat mimpi, bukan lewat suaranya yang audible. Tapi Roma 8 katakan cara Allah memimpin anak-anaknya itu adalah lewat rohnya. Kalau kita anak, cara Tuhan memimpin itu adalah lewat rohnya. Nah, mungkin saudara, tadi kita sudah baca dalam Ayub 32 ayat ke-8. Ada roh dalam manusia dan roh Allah yang memberi pengertian kepada roh manusia. Dengan kata lain gini, Allah memimpin kita lewat rohnya yang berbicara kepada roh kita. Roh Allah yang memberi roh manusia pengertian, guidance yang harus dia ambil. Amsal 20 ayat ke-27 katakan, the spirit of man is the candle of the Lord. Roh manusia adalah tempat Allah mengiliminasikan kita. It's the place God speaks to you. It's the place you will get guidance. It's the place where He will illuminate your path for you. It's in that spirit deep within you. Now, you may ask me, then in the Old Testament, dalam Perjanjian Lama, why did God lead people through audible voice? Why did God lead people through dreams? Why did God lead people dengan menyatakan dirinya dengan kayak ke Abraham? Tuhan menyatakan diri lewat teofani atau menjelma atau lewat malaikat. Saudara, saya mau katakan, dalam Perjanjian Lama, Allah memimpin umatnya dengan sesuatu yang bisa diterima oleh panca indera mereka. Karena roh mereka itu terputus daripada dia. Dia nggak bisa berbicara kepada roh manusia karena roh manusia mati. That's one. Number two, God spoke to the people through something that their five senses could receive because the Holy Spirit belum hadir di bumi. Ada dua hal. Tuhan memimpin Gideon lewat tanda, lewat mukjizat, lewat suara yang keras. Karena Roh Kudus belum tercurah. Yang kedua, karena roh manusia terpisah. Tapi saya mau katakan dalam zaman kita, cara Allah memimpin manusia itu adalah lewat rohnya yang berbicara kepada roh manusia. Saudaraku, dalam Alkitab Perjanjian Lama, kalau kita belajar, saudara pernah dengar mereka dipanggil anak Allah? Tidak ada seorang hamba Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dipanggil anak Allah. Yang mereka dipanggil hanya hamba Tuhan. Mereka adalah hamba. Yang paling melebihi status hamba itu adalah Abraham, di mana Allah memanggilnya teman. Perhatikan Roma 8. Anak-anak Allah akan dipimpin oleh roh Allah. Kenapa mereka nggak dipimpin oleh roh? Mereka dipimpin oleh visi, oleh dreams, oleh audible voice, oleh signs, oleh wonders, oleh miracles. Karena mereka bukan anak. Mereka adalah hamba. Kita adalah anak. Karena roh itu sudah dikembalikan. Terhubung bersama Tuhan. Maka penting kita kerjakan roh ini. Karena kalau kita nggak kerjakan roh ini, Roh Kudus tidak bisa memimpin kita. Saudaraku, kalau baterai HP saya itu flat,
I cannot receive any signal. Doesn't matter how strong the signal is. If my battery is flat, I'm not going to receive anything. Kalau roh kita kempos, kalau roh kita lemah, kalau roh kita lemas, kita nggak bisa menerima signal. Dan kalau kita nggak bisa menerima signal, kita lewat pertolongannya Tuhan. Terus banyak ada orang tanya juga, kalau gitu gimana kita bisa membedakan di antara suara roh dan suara saya? Banyak orang tahu bahwa Allah memimpin kita lewat rohnya berbicara kepada roh kita. Tapi how do you differentiate whether it's me, it's God, or it's the devil? Kita lihat dalam Ibrani 4. Hebrews 4 verse 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. How do you differentiate between your voice and the voice of the Spirit? How do you differentiate between the voice of your mind, the voice of your emotions, the voice of your body, the voice of the devil, and the voice of God in your spirit? It's the word of God. Firman. Makanya kalau Anda makan firman terus, otomatis waktu ada pimpinan firman dalam dirimu, itu akan membuat perbedaan. Dan Anda akan tahu, itu suara roh. Itu suara roh. Saya tidak bisa katakan, oh, there's a way you can differentiate God's voice. I cannot tell you that. But the Bible says the word of God is sharper than a two-edged sword. It can differentiate, it can cut. This is the voice. This is not the voice. Maka penting, you get the word of God into your system. Because if you don't get the word of God into your system, you won't be able to differentiate the voice. And if you are not able to differentiate the voice, you're going to miss God's guidance. Saya mau katakan, lebih baik kita hidup sehat dengan pimpinan Tuhan supaya nggak makan ini, itu. Daripada kita sakit baru minta disembuhkan. Kehendak Tuhan yang paling tinggi adalah hidup berkelimpahan. Health more than healing. Lebih baik kita nggak jatuh bermasalah daripada jatuh baru minta pertolongan Tuhan. Prevention is better than cure. Dan yang bisa membuat prevention dalam hidupmu adalah pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Tapi pimpinan itu hanya bisa kalau rohnya bisa terima signal. Dan rohnya hanya bisa terima signal kalau roh itu makan terus. Hal yang ketiga, kenapa penting kita get the word into our system? Number 3, God works through His word. Saya mau jelaskan sedikit karena banyak orang, terutamanya orang percaya, punya konsep yang salah tentang cara Allah bekerja. Many believers have the wrong concept bahwa Allah bekerja kalau kita mengemis Dia, atau Allah bekerja kalau saya menjerit, atau Allah bekerja kalau saya hidup saleh, atau Allah bekerja dan memberkati aku kalau Dia senang dengan saya. Tapi kalau Dia tidak, Dia tidak akan memberkati aku atau menolong aku. Saudaraku, saya mau katakan pagi ini, itu agama. Apa yang dilakukan oleh agama adalah mereka coba menyenangkan ilahnya, supaya ilahnya akan membalas dengan memberkati mereka. Am I right? Mereka pakai hiung, mereka pakai macam-macam makanan dipersembahkan. Alasannya adalah supaya ilahnya senang dan akan respon dengan memberkati mereka. Dan kita pikir Allah kita itu juga sama. If we can please God, if we can do what is right, if we can do good works, God will be happy with us and He will bless my business. He will bless my family. He will bless my children. Tapi saya mau katakan pagi ini, kalau Allah bekerja sedemikian, itu bukan anugerah. That's not grace.
Grace is if you don't deserve it and you get it. So grace is independent of you. Let me repeat that sentence in English. Anugerah itu independent of us. If we had to praise Him to make Him happy to bless us, if we had to do good things to make Him happy so that He will bless us, let me tell you, that's agama, and God is no different from all the other gods. But your God and my God doesn't work that way. The Bible says He did it because He loved you. He did it because of grace. Then when it's nothing got to do with me, then grace comes in. Kita lihat sebentar dalam Efesus 1. Saya minta kesabaran sebentar. Efesus 1. Verse 3. It says, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah, say what? Telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam surga. In English it says, God has blessed us with every spiritual blessing in Christ. What is a spiritual blessing? It involves kehidupan yang berkelimpahan, gak kekurangan, sukses, berkat, perlindungan, penyediaan, semua berkemenangan. If I read the Bible correctly, kata yang dipakai di sana itu adalah telah, not akan. If the blessing of God is based on what you do, it will be the word akan. Am I right? Because it's kondisi. But the word that the Bible uses is has blessed. It's already done. It's a past. Saudaraku, dengar. God has already blessed you. God has already healed you. God has already prospered you. God cannot bless you more than He has already blessed you. Because He has already done it. Then why am I not experiencing it? Karena saya mau katakan, segala berkat Tuhan yang terkandung dalam paket keselamatan, Tuhan sudah meletakkan providence-Nya sama kuasa dari berkat itu semua dalam firman-Nya. So the issue is not trying to please God so that He will bless you. The issue is getting the Word of God into your system so that you will experience the effect of the Word of God. God is not going to do it anymore. He has done it. The blessing is yours. But the blessing is in the Word. When you get the Word into your system, it will work for you. Saudaraku tahu bahawa nama Yesus itu sangat berkuasa. Tahu? Saya tidak akan lihat. I'm not going to turn to it. Tapi dalam Filipi 2, Allah katakan, Allah Bapa telah memberikan nama Yesus, menjadikan nama Yesus satu nama yang paling tinggi, yang lebih berkuasa dari segala nama di atas bumi ini, sampai setiap lutut harus berlutut, setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. The name of Jesus is powerful. Dalam Markus 16, Yesus katakan, dalam namaku, iblis akan keluar. Anda akan menginjak ular-ular, dan mereka tidak akan menyakitkanmu. Penyakit akan keluar. Iblis akan keluar karena mereka taati nama Yesus. Tapi saya mau katakan, kita lihat sebentar dalam Mazmur 138. The name of Jesus is very powerful, but I tell you there is something more powerful than the name of Jesus. Mazmur 138. Bisa tayangkan, Evan? 138 verse 2. Aku hendak
sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, dan oleh kerana kasih-Mu dan oleh kerana setiamu, sebab Kau membuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. This verse is not tepat diterjemahin. Give me in English if you can. It says in English that God has magnified His word above His name. Magnified itu bilang diperbesarkan. The name of Jesus is all powerful. But let me tell you, there's something more powerful than the name of Jesus. It's the word of God. You need to get that power into your system. Kita lihat juga dalam Mazmur 107. Saya bukan memperpanjangkan waktu, tapi saya mau tunjukkan beberapa ayat yang sangat penting kita mengerti. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Mereka menukar kemuliaan. Sorry. Why is it? Mana ya? Sorry, ada yang bisa bantu? Dia mengirimkan firman-Mu menyembuhkan. 107 ayat yang ke 20. Oh yeah, sorry. I'm 106. Yep. It says here, disampaikan firman-Nya dan disembuhkan mereka, diluputkannya mereka dari yang kubur. Ini sesuatu yang kita sudah dengar terus, tapi saya mau kita perhatikan. Bukan Tuhan yang sembuhkan mereka. Bukan Tuhan yang luputkan mereka. Tapi firman-Nya Tuhan yang sembuhkan mereka. Tuhan tidak mengirimkan kesembuhan. Tuhan tidak mengirimkan kelepasan. Tapi Tuhan mengirimkan firman-Nya. Dan firman-Nya yang menyembuhkan mereka. Dan firman-Nya yang melepaskan mereka. Kita lihat juga dalam Mazmur 1. Healing, God has already healed you. The key is to get the word into your system for you to get healing. Mazmur 1. Kita lihat dalam ayat 23. 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencebur. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lau daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan, ini ayat yang sangat famous. Perhatikan bahawa yang membuat manusia atau orang itu berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa yang diperbuatnya berhasil, itu bukan Tuhan, tapi efek daripada firman Tuhan. Don't get me wrong, the word of God comes from God, but God doesn't make you prosper. He has already done it. It's His word that's in your system that will make you prosper. Waktu Yosua takut karena Musa baru meninggal, dan dia harus memimpin orang Israel yang begitu besar. Dalam Yosua 1 kita lihat. Another verse before I want to show you. It's important to know that God doesn't do it, but His word does it. Joshua 1 verse 8. Let me get it there. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, bicara tentang rohnya harus makan. Am I right? Makan firman. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Am I blocking? Dan engkau akan beruntung. Saudaraku perhatikan. Keberuntungannya Yosua dan keberhasilannya Yosua itu bukan kerana Tuhan, tapi kerana hasil atau dampak atau pengaruh atau efek daripada firman-Nya Tuhan. Kalau kita
mengerti, kita enggak akan tersinggung dengan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan 20 tahun lebih, dan saya perhatikan banyak orang percaya tersinggung dengan Tuhan. Kenapa Tuhan enggak jawab doa saya? Kenapa Tuhan enggak menyembuhkan? Kenapa Tuhan enggak melakukan sesuai dengan firman-Nya? Saudaraku, saya katakan bukan Tuhan tidak mau lakukan. Tuhan sudah lakukan Efesus 1. Katakan. Tapi dia sudah meletakkan semua kuasa yang disediainya di atas, di dalam firman-Nya. Dan yang akan do the job, yang akan melakukan hal yang perlu dilakukan, itu adalah firman-Nya. So if you don't get the word into your system, it's not going to work for you. Jangan tersinggung dengan Allah, karena Allah tidak bisa memberkati Anda lebih daripada Dia sudah lakukan. It's in the word. It's in the word. You need to get the word into your system so that the word will automatically work for you. God told Joshua, you want to be successful? You want to be tidak layu? Get the word into your system. It's not God. Tuhan sudah tidak melakukan. It's you getting into the word. Mungkin if you don't have healing, maybe because you don't have the word of God in your system. If you are not experiencing victory, maybe because you don't have the word of God into your system. If you don't have providence, or if your prayer is not answered, saya mau katakan, mungkin you have not been putting the word of God into your system. Let me show you, bahkan doa, you need to have the word of God in your system. Dalam Yohanes 15, dengan cepat, Yohanes 15 ayat yang ke-7, apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau Anda tinggal di dalam aku, dan apa yang tinggal? Firman-Ku yang tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Banyak daripada kita suka minta, tapi kita paksa iman. Padahal permintaan itu pasti dikabulkan kalau roh kamu sudah makan. Kalau rohnya nggak dikasih makan, there's nothing to work for you. God is not going to come down to heaven to work for you. He works through His word. Saya mau tunjukkan satu ayat lagi. Bisa dalam Lukas 2. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang perfect. Dia mengalami semua yang diberikan oleh Allah. Bukan karena dia adalah Allah, karena waktu Yesus di bumi ini dia 100% manusia. Tapi dia mengalami semua yang dijanjikan oleh Allah. Sukses, kelimpahan, kuasa, berkemenangan. Tapi saya mau katakan, ada satu ayat yang merubah hidup saya. Lukas 2 ayat yang ke-40. Can you give me in English, Evan? Give me in English. Luke chapter 2 verse 40 tells us why about Jesus. And the child is talking about Jesus grew. Tumbuh itu hanya bisa apa? Dengan makan. He waxed strong in spirit. Then he was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. What is the grace of God? The grace of God is all the providence that He has provided in Christ for you that you didn't have to work for. Whether it's healing, whether it's victory, whether it's success, it's included in the grace of God. Tapi perhatikan, the grace of God was experienced by Jesus only after He grew and waxed strong secara roh. Hal yang sama dikatakan tentang Yohanes Pembaptis. The grace of God, the wisdom of God was upon him. Saya berakhir dengan ceritakan satu cerita tentang seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pengajarannya. Pewahyuan yang dia dapat itu luar biasa. Tapi dia cerita, dia bilang pada awal pelayanannya waktu dia berumur 20 tahun lebih. Ada satu saat dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah menjadi orang Kristen lama. Saya sudah melayani Tuhan. Kenapa dalam kehidupan saya tidak lihat hasil daripada firman Tuhan? Kenapa saya kalah terus? Kenapa saya butuh terus? Kenapa saya juga sakit? Saya nggak lihat apa yang Tuhan janjikan. Satu malam dia tidur.
Waktu dia tidur, dia dapat satu visi. Dalam visinya dia lihat kepalanya, tapi dalam visinya dia lihat tubuhnya itu sangat-sangat kurus, hanya punya kulit sama tulang. Seperti ini. Kemudian habis dia melihat dirinya begitu, dia kaget terus. Dalam visi itu dia lihat dia dikelilingi oleh kuasa-kuasa gelap. Going to stop soon. Signal to stop. Alright. Dia melihat dirinya dikelilingi oleh kuasa gelap. Dan dia coba nembus. Dia coba nembus dalam visi itu, tapi dia nggak bisa nembus. Karena mereka terlalu. Tiba-tiba dia terbangun. Dan dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan sedang berbicara kepada saya? Tuhan bilang, seperti kadang itulah rohmu. Your roh is pathetic. Rohmu sedang melarat. Karena rohmu tak pernah makan. Tubuhmu bisa lemas kalau nggak makan. Coba bayangkan roh. Tubuhmu satu hari atau satu kali nggak makan aja lemas. Coba rohmu berminggu-minggu, berhari-hari, kadang-kadang berbulan-bulan tidak pernah dikasih makan. Semenjak itu hamba Tuhan tidak pernah melepaskan. Tidak pernah lewatin satu hari tanpa makan firman Tuhan. Karena dia mau membuat manusia roh yang kurus itu menjadi gemuk. Saudaraku, saya mengakhiri dengan katakan kalimat ini. The quality of your Christian life, whether you experience the warisan, whether you experience all the promises of God, the reality of it in your life is dependent on the condition of your spirit man. The condition of your spirit man will determine whether you can get healing. The condition of your spirit man will determine whether you can get victory. The condition of your spirit man, kondisi rohmu akan menentukan apa kamu bisa dapat pertolongan Allah waktu kamu membutuhkannya. Karena Allah menolong kita lewat pimpinan. Dan pimpinan harus diterima oleh roh yang bisa terima signal. Ada dua kartun lagi. Saudaraku, kalau badan kita gemuk, tapi roh kita kurus, dengar saudaraku, kehendak kita itu akan didominasi oleh Tuhan. There's no fight. Another cartoon. If your roh is so thin and your body is so fat, roh itu kayaknya ketakutan. Saya mau katakan saudara, ayo mulai hari ini kita mau bangun roh. Kalau kita punya satu goal, jangan punya satu goal untuk mencapai 1 miliar US dollar, tapi punya satu goal supaya kita memiliki roh yang kuat. Karena kualitas kehidupanmu itu akan ditentukan oleh kondisi roh. Saya mau katakan, saya secara umumnya saya tubuhnya kecil. Saya ingat waktu di sekolah, kalau di kelas saya selalu duduk paling depan karena paling pendek kecil. Kalau berbaris saya juga selalu berbaris paling depan. Saya cuengkel karena nggak pernah dikasih kesempatan jadi leader karena saya badannya kecil. Saya ingat waktu setiap tahun di primary school, kalau guru itu mau milih prefect atau pengawas ya, ketua, saya itu harus tiptoe. Saya kepingin jadi leader, tapi nggak pernah terpilih jadi leader karena badannya kecil. Orang nggak takut. Tapi saya mau katakan, saudaraku, biar badannya kecil nggak apa-apa, tapi rohnya jangan kecil. Mungkin saya hanya 155 senti. Is it senti? Ya, senti. Tapi saya mau katakan, jangan lihat saya. Dalam diri saya, itu ada raksasa. Raksasa yang akan menentukan kualitas daripada hidup saya. Kemarin Pak Arif bilang, Ten, kamu ini cili padi. Saya bukan cili padi. Saya awalnya semuanya anugerah. Karena saya pernah kencing di kelas. Saya ketakutan.
badan saya kecil, saya pemalu. Kalau saya jalan kemana-mana, saya pegang roknya mama. Saya nggak pede kayak Clarissa sama Chloe hari. Saya mau katakan, Clarissa punya tubuh itu bahkan melebihi ukuran badan saya. Dia hanya 14 tahun. But she's bigger than me. And I'm small. But I want to say, ayo kita semua, nggak apa-apa. Anaknya Pak Niko itu kecil imut. Sama dengan Pak Daud juga imut. Tapi saya katakan, cewek imut itu bagus. Biarnya roh dia. Jangan imut. Amin. Biar roh di dalam diri kita itu menjadi raksasa. Biar setiap daripada kita kecil tubuh, tidak apa-apa. Kalau badannya besar, biar rohnya juga besar. Kalau badannya kecil, biar rohnya juga besar. Kita mau jadi ciri badan kecil tapi lihat. Saudaraku tahu, kalau di negara barat, orang kalau ketemu satu sama lain yang ditanya itu, how are you? Am I right? Sometimes they don't even mean it. They say, hey, how are you? Belum jawab, dia bicara lain. Kalau orang Asia, kalau ketemu satu sama lain, mereka tanya apa? Udah makan belum? Right? Saya ingat saya selalu, siap liao boy. Udah makan belum? Lama. Orang Asia. Saya mau katakan, the next time somebody asks you, udah makan belum? Bilang udah. Rohani juga sudah makan. Jangan jasmani udah makan, tapi rohani dan jasmani. Jangan perhatikan hanya tubuh.